Film ini keluar di tahun 2023, tapi saya baru nonton film ini di bulan Juli 2025 sekarang. Dan film ini benar-benar keren guys. Gak percaya? Ayo kita buktikan dan tonton film ini sampai akhir. Maka kalian pasti akan percaya dengan betapa kerennya film ini. Karena selain aktor utamanya yang kuat serta cerdas, penjahat utama di film ini juga sangatlah kuat dan cerdas. Itulah yang membuat film ini begitu keren. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung mulai. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keren lainnya yang berjudul Vatan 2023. Tapi sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Andra Mahendra dari Indramayu, Aldi Bastiar dari Bondowoso, Isnin Ismail dari Singapura, Asdar dari Bone Mendak, Neta Yuanita, Om Bibin dari Singosari, Enti Sutisna, Feni Zuita, Dedem, Bang Iput, Mansur, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. कैंसर है। 5 Agustus tahun 2019, di negara Pakistan, kita akan diperlihatkan dengan seorang jenderal Pakistan yang bernama Jenderal Kadir yang sedang melakukan check up. ये खूबसूरत खातून का इंस्टाग्राम नहीं, शायद. Di tengah-tengah pemeriksaan yang sedang dia lakukan, Kadir pun melihat sebuah pemberitaan yang mengatakan bahwa India telah membatalkan perjanjiannya dengan Pakistan secara sepihak, di mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian mengenai daerah Kashmir yang merupakan daerah perbatasan antara India dengan Pakistan. Mendengar itu, sontak Kadir pun merasa sangat marah, sehingga dia pun berniat untuk menghancurkan India demi bisa merebut hak atas daerah Kashmir. Tapi ternyata, jalan yang ingin ditempuh oleh Kadir untuk menghancurkan India bukanlah jalan yang jantan seperti melalui perang ataupun sebagainya. Melainkan, Kadir ingin menghancurkan India dengan cara yang licik. Jim. Oleh karena itu, Kadir pun menelpon seorang penjahat internasional yang bernama Jim untuk bisa menyewa jasa Jim demi bisa merealisasikan rencananya untuk menghancurkan India. Dan di sini, Jim pun menyanggupi tawaran yang diberikan oleh Kadir untuk menghancurkan India. Namun Jim mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak sekali waktu untuk bisa menyiapkan rencananya guna menghancurkan India. वक्त लगेगा, पर हो जाए। सोच लीजिए जनरल, Tiga tahun kemudian, di negara Afrika, ada seorang anak buah Jim yang bernama Rafae yang ditugaskan oleh Jim untuk melakukan transaksi atas sebuah rudal yang sebelumnya telah dipesan oleh Jim. Di mana rudal ini adalah rudal yang sengaja dipesan oleh Jim untuk melancarkan rencananya guna menghancurkan India. और क़यामत का काउंटडाउन शुरू। क्यों? उसे तुम पर भरोसा नहीं? खुदा उससे कहे कि जो चाहे मांग लो। Tapi di tengah-tengah transaksi mereka, tiba-tiba ada seorang anggota gangster Afrika ini yang mendatangi mereka berdua untuk memberitahukan bahwa baru saja kelompok mereka telah berhasil menangkap seorang penyusup yang datang ke tempat ini untuk memata-matai Rafae. Oleh karena itu, Rafae bersama para gangster Afrika pun segera mendatangi orang tersebut untuk mencari tahu siapakah orang tersebut dan mengapa dia sampai datang jauh-jauh ke Afrika hanya demi memata-matai Rafae. Dan alangkah terkejutnya Rafae ketika dia melihat orang yang memata-matainya ternyata adalah orang yang dia kenal. Orang ini bernama Vatan. Dia merupakan seorang tentara India yang selama ini selalu berusaha menangkap Jim yang merupakan bos dari Rafae. Melihat Vatan yang sudah tidak berdaya di hadapannya, sontak Rafae pun langsung berniat untuk menghabisinya. Namun ketika Rafae akan menembak dan menghabisi Vatan, tiba-tiba
Ya, dengan mudah Fatan bisa melepaskan borgol yang mengikatnya, lalu menghindari tembakan Rafael dan kemudian menyerangnya. Karena ternyata Fatan hanya sengaja pura-pura tertangkap untuk bisa menangkap Rafael. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Setelah berhasil mendominasi pertarungan, Fatan pun menyeret Rafael lalu mengikatnya di sebuah helikopter. Yang mana kemudian Fatan pun mencuri helikopter tersebut untuk dia gunakan untuk bisa melarikan diri. Meskipun para gangster Afrika tidak membiarkan Fatan melarikan diri begitu saja, karena mereka terus berusaha untuk menghentikan dan menangkap Fatan. Setelah peperangan yang begitu sangatlah luar biasa, Fatan pun akhirnya bisa melarikan diri dari markas para gangster Afrika ini dengan membawa serta Rafael. करो बजने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। नहीं हूँ वरुण, अब तुम केक करते रहोगे। Oh, ma'am. Sementara itu di New Delhi, di markas organisasi Joker, salah satu anggota organisasi Joker pun berhasil mendeteksi keberadaan seorang buronan India yang bernama Rubina. Di mana saat ini, Rubina sedang berada di Paris. Mengetahui itu, pimpinan organisasi Joker yang bernama Nandini ini pun langsung mengajak anggotanya ini untuk pergi ke suatu tempat. Airplane. 5 घंटे मैक्स। Di dalam perjalanan menuju tempat tujuannya, karena perjalanan mereka akan memakan waktu kurang lebih selama 5 jam lamanya, Nandini pun menceritakan sebuah kisah kepada anggota baru di organisasinya ini, di mana Nandini menceritakan tentang salah satu prajurit terbaik India yang merupakan pelopor dari terbentuknya organisasi mereka, di mana orang tersebut adalah Fatan. Oleh karena itu, maka kita pun akan dibawa ke dalam flashback Nandini. 2 tahun yang lalu, Fatan yang baru saja sembuh dari luka-lukanya akibat menjalankan sebuah misi, dia pun menunjukkan sebuah berkas kepada Nandini, di mana berkas tersebut berisi daftar para tentara yang telah pensiun dini akibat mengalami luka saat menjalankan misi. Namun para tentara ini masih memiliki tekad dan semangat untuk tetap berjuang demi negara mereka, di mana setelah menunjukkan daftar para tentara tersebut, Fatan pun menyarankan Nandini untuk mendirikan sebuah organisasi baru yang bernama Joker, di mana pada intinya organisasi Joker ini adalah organisasi intelijen rahasia yang bertugas untuk melindungi India dari musuh-musuhnya. Dan Fatan menyarankan Nandini untuk menjadi pimpinan organisasi Joker ini dan menyarankan Nandini untuk merekrut para tentara yang telah pensiun dini tadi untuk menjadi anggota dari organisasi Joker. Di mana setelah berdebat serta berdiskusi lumayan lama, Nandini pun akhirnya setuju dengan usulan Fatan. टीम जोकर का जन्म हुआ नहीं सकता जिसकी जिम्मेदारी। Oleh karena itu, Nandini beserta Fatan pun mulai mengumpulkan para tentara yang ada di dalam daftar para tentara yang pensiun dini untuk direkrut menjadi anggota di organisasi mereka. Di mana setelah mereka berkumpul, mereka pun mulai membentuk organisasi Joker bersama-sama. Wah, सुंदर। ने सुपीरियर ऑफिसर को ऐसे कभी नहीं। playing along वरना क्या। But Pathan, you can't mess with me. Is this your bedtime? No, sir. Tak lama setelah dibentuknya organisasi Joker, Fatan pun mengundang pimpinan organisasi Raw yang bernama Kolonel Lutra. Karena organisasi Joker adalah organisasi yang berada di bawah naungan organisasi Raw. Dan di sini Fatan mengatakan bahwa baru-baru ini organisasi Joker telah berhasil mendeteksi keberadaan sebuah kelompok yang bernama kelompok Outfit X. Di mana kelompok tersebut adalah sebuah kelompok yang selalu disewa oleh para teroris. Dan masalahnya adalah
baru-baru ini organisasi Joker berhasil mendapatkan sebuah informasi bahwa kelompok Outfit X sedang menargetkan India, di mana mereka telah merencanakan sesuatu yang besar di dalam pertemuan ilmiah Asia yang diadakan di Dubai, di mana di dalam pertemuan tersebut 2 orang ilmuwan India beserta Presiden India akan ikut hadir untuk mewakili India. Mendengar itu, Kolonel Luthra pun menduga bahwa mungkin Outfit X sedang merencanakan untuk menculik Presiden India, di mana Fatan juga sependapat dengan dugaan Kolonel Luthra. Oleh karena itu, di sini Kolonel Luthra pun berniat untuk meningkatkan penjagaan terhadap Presiden di saat Presiden India sedang menghadiri konferensi ilmiah Asia di Dubai nanti. Selain itu, di sini mereka juga membagi sebuah tugas, di mana Luthra bertugas untuk memberikan pengamanan terhadap Presiden, sementara organisasi Joker akan bertugas untuk mencari dan menangkap kelompok Outfit X. प्रेसिडेंट का ट्रैवल रूट भी मैंने लास्ट मिनट बदल दिया। प्लीज स्पीकिंग, तुम्हारी इंटेल सिर्फ पैरानोया है। कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहां नो साइंस ऑफ एक्सप्लोसिव स्नाइपर निशाना ले सके। Singkat cerita, pada hari konferensi ilmiah Asia diselenggarakan, Luthra pun menugaskan banyak pasukan tentara India untuk mengawal ketat Presiden. Bahkan, Luthra juga merubah rute perjalanan Presiden. Namun karena sama sekali tidak ada tanda-tanda kedatangan kelompok Outfit X ke tempat Presiden, akhirnya Fatan pun menyimpulkan bahwa mungkin target dari Outfit X bukanlah Presiden, melainkan target mereka adalah kedua ilmuwan India. मैं सेल्फी लूंगा, मिसेस थोड़ा इम्प्रेस। 30 साल के बाद भी तुम अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहते हो। Di mana ternyata dugaan Fatan sangatlah tepat, karena ternyata saat ini pimpinan kelompok Outfit X yang ternyata adalah Jim sedang mendatangi dan akan menghadang 2 orang ilmuwan India yang sedang dalam perjalanan untuk kembali ke India setelah menghadiri pertemuan ilmiah Asia. Dan celakanya, saat ini kedua ilmuwan sedang tidak dijaga dengan ketat, karena tadinya Luthra mengira bahwa Presidenlah target dari Outfit X, sehingga hampir seluruh tentara ditugaskan untuk mengawal ketat Presiden. Luthra yang berada di ruang kendali pun langsung bisa mengetahui penyerangan yang terjadi terhadap 2 ilmuwan, sehingga Luthra langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Fatan. Oleh karena itu, Fatan dan teman-temannya pun segera tancap gas untuk mengejar Jim yang saat ini sudah berhasil menculik 2 ilmuwan India. Fatan pun akhirnya bisa mengejar Jim. Namun karena mobil yang Fatan gunakan adalah mobil sedan sementara mobil yang Jim gunakan adalah mobil SUV, alih-alih bisa menghentikan Jim, justru Fatanlah yang bisa dijatuhkan oleh Jim. Dan inilah dia sosok dari Jim, sang pimpinan kelompok Outfit X, di mana di sini Jim menghampiri Fatan untuk memberitahu Fatan bahwa dulunya dia juga merupakan agen India. Bahkan Jim adalah agen terbaik India, tapi karena India telah mengkhianatinya, kini Jim pun berbelot dan memutuskan untuk menjadi seorang pemberontak yang akan menghancurkan India, ungkap Jim yang kemudian berlalu pergi. Sebelum api tersebut menjalar dan sampai ke mobil Fatan, untungnya Fatan berhasil melepaskan dirinya terlebih dahulu dan berhasil melepaskan 1 orang rekannya. Tapi sayangnya, Fatan tidak sempat menyelamatkan 1 orang lagi rekannya. Sehingga 1 orang rekan Fatan pun harus tewas dalam misi kali ini, di mana hal itu membuat mereka berdua merasa sangat bersedih. Sementara itu, Jim pun sedang memindahkan 2 ilmuwan India ke dalam helikopternya, di mana Jim bisa memindahkan 1 ilmuwan India yang bernama Dr. Sahani dengan lancar. Tapi ketika Jim akan memindahkan 1 orang lagi ilmuwan India yang bernama Dr. Faruqi, tiba-tiba
Tiba-tiba Fatan muncul dan langsung menyerang Jim lalu memasukkan Dr. Faruqi ke dalam helikopternya. Kemudian Fatan pun mencoba untuk mengalahkan Jim dan mencoba membawa kembali Dr. Sahani. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Karena mobil Jim menabrak sebuah pagar besi, pertarungan mereka pun akhirnya berpindah menjadi ke atas sebuah mobil kontainer. Fatan mungkin lebih lincah ketimbang Jim, tapi ketahanan tubuh Jim jauh lebih kuat dari Fatan. Sehingga di sini pertarungan mereka pun masih berjalan dengan cukup sengit dan seimbang. Tapi di suatu momen, Jim mampu membuat Fatan hampir saja terjatuh, lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa pergi melarikan diri. Oleh karena itu, pada akhirnya Fatan pun harus kembali ke India dengan kegagalan. Dia gagal menangkap Jim dan kelompok Outfit X, dia gagal menyelamatkan Dr. Sahani, dan hanya mampu menyelamatkan Dr. Faruqi. Sesampainya kembali di kantor, Fatan pun menghadap Luthra dan mengatakan bahwa pimpinan kelompok Outfit X, dia mengaku bahwa namanya adalah Jim. Dan dia juga mengaku bahwa dulunya dia adalah mantan agen Raw. Mendengar itu, Luthra pun merasa sangat terkejut karena dia mengira bahwa Jim sudah lama tewas. Oleh karena itu, di sini Luthra pun menceritakan kisah tentang Jim. Bahwa dulunya Raw punya dua orang agen terbaik, yaitu Jim dan Kabir. Mereka berdua merupakan dua orang agen yang sangat hebat. Dan selain hebat serta cerdas, mereka berdua juga sangat patuh terhadap instruksi yang diberikan oleh pimpinan mereka. Dan berkat mereka berdua, Raw telah berhasil menyukseskan banyak sekali misi. Tapi di suatu ketika, ada sekelompok bajak laut yang berasal dari Somalia yang melakukan banyak penculikan. Dan Jim pergi sendirian untuk membebaskan seluruh sandera yang diculik. Hebatnya lagi, Jim mampu menjalankan misi tersebut dengan sangat sempurna. Dia mampu membawa kembali seluruh sandera dengan selamat tanpa ada yang terluka sama sekali. Tapi karena kejadian tersebut membuat kelompok bajak laut itu menaruh dendam terhadap Jim. Sehingga mereka pun menculik istri Jim yang pada saat itu tengah hamil besar, sehingga memaksa Jim untuk menyerah yang pada akhirnya membuat Jim juga ikut tertangkap. Dan setelah menyiksa serta menganiaya Jim dan istrinya, kelompok bajak laut tersebut menelpon Luthra untuk meminta tebusan atas nyawa Jim serta istrinya sebesar 100 juta. Namun Luthra yang tidak mau bernegosiasi dengan kelompok penjahat, dia menolak negosiasi tersebut dan menolak memberikan uang tebusan. Karena Luthra menganggap bahwa hanya negara lemahlah yang mau menuruti permintaan atau negosiasi dengan para kelompok penjahat. Oleh karena itu, kelompok bajak laut ini pun mengolok-ngolok Jim dengan mengatakan bahwa sepertinya negaramu tidak mencintaimu karena negaramu menolak memberikan uang tebusan untuk menebus dirimu dan istrimu, ungkap si ketua bajak laut ini yang kemudian menghabisi istri Jim yang sedang hamil besar tepat di hadapan Jim. Tak lama setelah itu, pihak Raw pun mendatangi tempat kejadian. Dan karena mereka tidak menemukan mayat Jim, mereka pun menyatakan bahwa Jim telah meninggal, lalu mengadakan upacara pemakaman dan memberikan penghargaan untuk Jim. Mendengar itu, seketika Fatan pun langsung melupakan bahwa Luthra adalah atasannya. Di mana Fatan langsung menghampiri Luthra dan menyalahkan Luthra atas tindakannya yang hanya demi egonya, hanya karena takut dianggap lemah, Luthra sampai tega membiarkan Jim dan istrinya celaka. Padahal Departemen Luthra memiliki uang yang banyak dan mampu menebus Jim serta istrinya saat itu. Tapi karena egonya, Luthra tidak mau menyelamatkan Jim, padahal Jim telah banyak berjasa bagi departemennya dan bagi negara ini. अच्छे बुरे के बड़े की आंखों में उसका हर गुनाह माफ कर दिया नहीं रुकेगा.
Setelah pertemuan dengan Luthra selesai, Fatan pun memimpin teman-temannya untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan Jim. Dan melalui Darknet, mereka pun menemukan sebuah kata yang bertuliskan Rock Beach, serta mendapatkan informasi terkait seorang wanita yang bernama Dr. Rubina Mohsin yang merupakan orang Pakistan yang telah mentransferkan banyak uang kepada setiap tentara yang tewas di dalam kejadian peperangan antara Jim dengan Fatan di Dubai kemarin. Mendengar itu, Fatan pun langsung berinisiatif untuk mencari tahu tentang siapa itu Rubina dan mengapa dia sampai memberikan donasi kepada setiap tentara yang tewas di dalam peperangan yang terjadi di Dubai kemarin. Di mana setelah melakukan pelacakan, salah satu bawahan Fatan yang bernama Suwita pun akhirnya menemukan lokasi Rubina yang saat ini sedang liburan di Spanyol. Oleh karena itu, Fatan pun segera pergi menuju Spanyol. Yang setelah mengawasi dan memata-matai Rubina selama berhari-hari, Fatan pun mulai berani mendekati dan menggoda Rubina. Dan Rubina menanggapi godaan dari Fatan. Dimana setelah berhari-hari mereka mulai menjadi lebih dekat, Rubina pun akhirnya membawa Fatan menuju suatu tempat. Dan Fatan tanpa curiga sedikit pun terus mengikuti Rubina. Dimana ketika Rubina sampai di lokasi tujuannya, alangkah terkejutnya Fatan karena ternyata Rubina membawa Fatan ke tempat Jim, sehingga di sini Fatan bisa terjebak dan dikelilingi oleh para anak buah Jim. Lalu Jim menjelaskan bahwa Rubina adalah salah satu anak buahnya. Jim sengaja menyuruh Rubina untuk mentransferkan uang kepada setiap tentara yang tewas di Dubai untuk memancing agar Fatan datang mencari Rubina. Sehingga dengan begitu Jim akan bisa menjebak dan menangkap Fatan. Rafe, XGID. मेरी टीम से मिलो पठान XSPU. Kemudian, Jim memperkenalkan seluruh anak buahnya kepada Fatan, di mana para anak buahnya ini semuanya adalah mantan tentara dan mantan agen yang berasal dari berbagai negara yang ada di dunia ini, termasuk Rubina yang merupakan mantan agen dari organisasi ISI yang merupakan organisasi yang berasal dari Pakistan. Jim dan seluruh anak buahnya merupakan para mantan agen yang pernah dihianati dan dibuat sakit hati oleh negara mereka masing-masing. Jadi, sekarang mereka memilih untuk berbelot dan membentuk sebuah organisasi bayaran yang selalu disewa oleh para teroris untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh para teroris demi mendapatkan banyak uang dan menjadi kaya raya. Dimana setelah menjelaskan semua itu, Jim pun menawari Fatan untuk bergabung dengan kelompoknya. Tapi meski telah dibujuk seperti apapun, Fatan tetap menolak untuk bergabung dan lebih memilih untuk tewas daripada harus mengkhianati negaranya. Oleh karena itu, dengan berat hati Jim pun menyuruh para anak buahnya untuk mengeksekusi Fatan. Dimana setelah memberikan perintah eksekusi kepada Fatan, Jim pun pergi meninggalkan tempat ini dengan menggunakan sebuah helikopter. Yang sesaat setelah Jim pergi meninggalkan tempat ini, para anak buah Jim pun langsung bersiap untuk menghabisi Fatan yang sedang tidak berdaya karena kini kedua tangannya sedang terikat. Namun sebelum para anak buah Jim menembak dan menghabisi Fatan, Rubina terlebih dahulu menghajar mereka semua untuk menyelamatkan Fatan. Karena ternyata Rubina bukanlah seorang mantan agen ISI, melainkan Rubina masih seorang agen ISI yang saat ini sedang melakukan misi penyamaran untuk memata-matai pergerakan kelompok Outfit X. Dimana dengan bantuan dari Rubina, meskipun perut Rubina harus tertembak, tapi pada akhirnya Rubina beserta Fatan pun mampu kabur melarikan diri. Setelah mengalami pingsan hampir seharian, Rubina yang luka tembaknya sudah diobati oleh Fatan pun akhirnya kembali sadarkan diri. Cheers.
Yang setelah saling menyapa dan saling berbasa-basi, Rubina pun akhirnya menjelaskan mengapa dia menyelamatkan Fatan. Bahwa setelah beberapa tahun menyamar menjadi salah satu anggota kelompok Outfit X, Rubina mengetahui bahwa Jim sedang mengincar dan sangat menginginkan sebuah barang yang bernama Rock Beach. Jadi, Rubina ingin mengambil Rock Beach tersebut sebelum Jim mendapatkannya. Dimana setelah mencari banyak informasi, Rubina akhirnya mengetahui bahwa Rock Beach berada di sebuah berangkas besi di Rusia, tepatnya di Menara Auschwitz di berangkas nomor 412 yang berada di kota Moskow. Dan itulah sebabnya Rubina menyelamatkan Fatan, agar Fatan berhutang nyawa kepada Rubina, sehingga mau tidak mau, Fatan akan mau membantu Rubina untuk mendapatkan Rock Beach. Sebenarnya Fatan tidak mau membantu Rubina, karena selain Rubina adalah agen ISI Pakistan yang merupakan musuh dari India, Fatan juga belum bisa mempercayai Rubina dan belum mengetahui apa tujuan Rubina yang sebenarnya. Tapi daripada membiarkan Jim mendapatkan Rock Beach yang kemungkinan akan digunakan oleh Jim untuk membuat kekacauan, Fatan pun akhirnya memutuskan untuk menerima kerjasama dari Rubina untuk mendapatkan Rock Beach. English dictionary. You have a great honeymoon. Singkat cerita, Fatan beserta Rubina pun telah berada di kota Moskow, Rusia, dan telah menyewa sebuah hotel yang berada dekat dengan Menara Auschwitz. Di mana di sini, Fatan menjelaskan bahwa Menara Auschwitz merupakan sebuah gedung yang memiliki 92 lantai. Di mana di gedung ini, tepatnya di lantai 92, terdapat sebuah berangkas yang paling aman di dunia. Sebuah berangkas yang tidak akan hancur meskipun diledakkan oleh bom, tidak akan bisa terpotong meskipun dipotong oleh laser, dan tidak akan meleleh meskipun dilelehkan oleh cairan asam. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa membuka berangkas ini adalah dengan cara membukanya menggunakan kunci berangkasnya. Dan masalahnya, kunci berangkas ini tidak hanya satu, melainkan ada 2 buah kunci yang dipegang oleh 2 orang yang berbeda. Di mana orang yang memegang kedua kunci berangkas ini adalah orang yang bernama Grieger dan Karen. वॉल्ट की सिर्फ चाबी नहीं तो जब खोलना हो एक अंकल और जब लॉक की गंगा और की जमुना का तो तुम कह रहे हो कि हमें ताला. Masalah lainnya adalah jarak antara kantor Grieger dan kantor Karen itu sangatlah jauh dan berada di jalur yang berbeda dengan Menara Auschwitz. Dan masalah lainnya, waktu yang mereka punya setelah mereka berhasil mencuri kedua kunci berangkas tersebut hanyalah 10 menit. Dimana apabila mereka melebihi batas waktu 10 menit setelah mereka mendapatkan kunci berangkas tersebut, maka mereka akan terdeteksi sistem dan akan terkurung di dalam berangkas tersebut. Yang itu artinya mereka akan ditangkap dan ditahan oleh pihak keamanan Rusia. Masalah selanjutnya adalah kedua kunci berangkas tersebut disimpan di dalam sebuah berangkas yang mana berangkas-berangkas tersebut hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari Karen dan juga Grieger. Sehingga langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mencuri sidik jari Karen dan juga Grieger agar mereka bisa membuka berangkas tempat kunci berangkasnya disimpan. Oleh karena itu, di malam harinya, Rubina pun menyamar menjadi wanita penghibur lalu menggoda Grieger yang merupakan laki-laki genit untuk mendapatkan sidik jarinya. Sehingga dengan itu, Rubina pun akhirnya bisa mendapatkan sidik jari Grieger. Dan di malam berikutnya, Fatan memberikan obat bius ke makanan Karen yang membuat Karen tertidur lelap. Sehingga dengan begitu, Fatan pun bisa menyusup ke dalam apartemen Karen lalu mengambil sidik jarinya. नहीं, हमारे 2 पायलट्स ने उसके लिए 2 पायलट्स absolute professional. Setelah mendapatkan kedua sidik jari mereka, Fatan pun mengajak Rubina untuk menemui 2 orang pilot yang telah disewa oleh Fatan. Karena mengingat waktu yang mereka punya setelah berhasil mencuri kunci berangkasnya hanyalah 10 menit saja, mengharuskan mereka untuk menyewa 2 orang pilot karena mereka akan pergi ke Menara Auschwitz dengan menggunakan pesawat agar bisa cepat sampai. और अब
चौथा कदम। Dan di malam harinya, Rubina pun mengungkapkan kekagumannya kepada Fatan. Karena dengan kecerdasan Fatan, Fatan bisa mengetahui seluruh informasi keamanan yang dimiliki oleh brankas tersebut dan mampu menyusun rencana yang sangat baik untuk bisa melakukan pencurian di dalam brankas tersebut. Karena jika bukan karena Fatan, membuka dan melakukan pencurian di brankas tersebut merupakan sesuatu yang sangat mustahil. Di mana dari gaya bicara Rubina dalam memuji Fatan, terlihat bahwa sepertinya Rubina mulai menyukai Fatan. Sehingga di sini Rubina pun menanyakan tentang masa lalu Fatan. Di mana setelah Fatan menceritakan kisah masa lalunya, Rubina pun kembali bertanya tentang alasan mengapa Fatan bisa pindah dari Lawaris ke Kuda Gawah. Sehingga di sini Fatan pun mulai bercerita bahwa pada tahun 2002 Fatan menjalankan sebuah misi bersama militer Amerika di Afghanistan. Di mana misi tersebut adalah untuk menghabisi seorang teroris yang bernama Salahuddin Hussaini. Dan pada saat itu, Amerika berhasil mengunci sebuah rudal ke arah ponsel milik Hussaini. Dan masalahnya, Hussaini adalah seorang guru di sebuah madrasah, yang mana pada saat itu, Hussaini sedang mengajar para anak-anak di suatu madrasah di sebuah desa. Dan meski Hussaini telah menyuruh anak-anak beserta para warga untuk pergi menjauhi dirinya, mereka tidak punya cukup waktu untuk bisa pergi menjauhi Hussaini. Sehingga, demi menyelamatkan banyak warga yang tak berdosa, Fatan pun segera berlari ke arah Hussaini, lalu segera mengambil ponselnya dan membawa ponsel tersebut ke tempat yang jauh dari kerumunan warga. प्रॉब्लम था वो मदरसा जहां Karena insiden tersebut, Fatan pun mengalami koma selama 1 bulan lamanya. Dan para warga di desa tersebut merawat serta selalu mendoakan kesembuhan Fatan di setiap hari. Yang ketika Fatan sudah kembali sadarkan diri, mereka pun mengapresiasi Fatan karena berkat Fatanlah mereka semua bisa selamat. Sehingga Fatan dianggap sebagai pahlawan sekaligus keluarga oleh para warga desa ini. But you know what? Oleh karena itu, sampai hari ini, setiap setahun sekali pada Hari Raya Idul Fitri, Fatan selalu pergi ke Afghanistan untuk mengunjungi desa tersebut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama para warga di desa tersebut. Di mana cerita Fatan membuat Rubina semakin merasa kagum kepada Fatan. Singkat cerita, di keesokan harinya, Fatan pun pergi ke kantor Grieger untuk mencuri satu kunci brankas yang tersimpan di kantor Grieger. Begitupun dengan Rubina yang pergi ke kantor Karen untuk mencuri satu kunci brankas yang tersimpan di kantor Karen. Mereka berdua pun mampu menyamar dan menyusup lalu membobol brankas di kantor Karen dan Grieger, lalu mencuri kedua kunci brankas menara Auschwitz, yang mana sesaat setelah mereka mengambil kunci-kunci tersebut dari dalam brankas, maka hitungan mundur untuk waktu 10 menit yang mereka punya akhirnya dimulai. Oleh karena itu, mereka berdua pun segera pergi ke atas rooftop kantor Grieger dan juga Karen, lalu mereka pun dijemput oleh 2 orang pilot yang telah disewa oleh Fatan sebelumnya untuk menuju menara Auschwitz dengan cepat. Mereka pun sampai di dalam ruangan penyimpanan brankas dengan selamat. Dan dengan kedua kunci yang telah mereka dapatkan sebelumnya, mereka pun bisa membuka brankas yang super canggih ini. What number? 412. Namun ketika Fatan melompat ke bawah untuk mengambil rugby-nya di dalam loker, ketika Rubina melemparkan sebuah tali untuk Fatan bisa kembali naik ke atas, Rubina pun meminta Fatan untuk melemparkan rugby-nya terlebih dahulu kepadanya agar Fatan bisa naik dengan lebih mudah. Dan alangkah terkejutnya Fatan ketika dia melemparkan rugby-nya dan mulai memanjat ke atas, Rubina malah memotong talinya.
Sehingga dengan begitu, Fatan pun kembali terjatuh ke bawah dan terkunci di dalam brankas ini yang membuat dia tertangkap oleh pihak keamanan Rusia. Di mana ternyata selama ini Fatan telah terperangkap ke dalam jebakan Jim. Karena ternyata Jim sengaja berpura-pura ingin mengeksekusi Fatan lalu meminta Rubina untuk seolah-olah menyelamatkan Fatan. Padahal itu adalah trik yang sengaja direncanakan oleh Jim agar Fatan bisa mempercayai Rubina sehingga Fatan akan mau membantu Rubina untuk mencuri Ragbich di dalam brankas di Menara Auschwitz. Karena Jim sendiri mengakui bahwa dia tidak akan mungkin bisa mencuri Ragbich tersebut dari dalam brankas jika tanpa bantuan Fatan. Oleh karena itu, Jim menyusun rencana yang membuat Fatan datang ke Spanyol untuk mencari Rubina, lalu berakting bahwa seolah-olah dia akan mengeksekusi Fatan. Setelah itu, Jim menyuruh Rubina untuk pura-pura menyelamatkan Fatan, sehingga akhirnya Fatan pun jatuh ke dalam perangkap Jim dan mau membantu Rubina untuk mencuri Ragbich. Fatan pun dibawa ke dalam salah satu penjara terketat dan terkejam di Rusia, lalu disiksa dan diinterogasi habis-habisan. Tapi karena Fatan tidak mau mengatakan apapun, para pihak keamanan Rusia pun akhirnya menyelidiki latar belakang Fatan. Sehingga akhirnya mereka pun mengetahui bahwa Fatan ternyata adalah salah satu agen dari organisasi Joker India. आखिरी बार वहीं मिली थी। Oleh karena itu, pihak militer Rusia pun mengundang Nandini untuk mengonfirmasi apakah benar Fatan merupakan salah satu agennya atau bukan. Dan karena Fatan berhasil ditangkap ketika dia sedang melakukan pencurian di Rusia, Nandini pun menyadari bahwa jika Nandini mengakui kalau Fatan memang merupakan salah satu agennya, maka itu akan membuat hubungan antara Rusia dengan India menjadi kacau yang akan membuat kedua negara tersebut bermusuhan. Oleh karena itu, Nandini pun mengatakan bahwa dulunya Fatan memang adalah salah satu agennya, tapi beberapa tahun ke belakang Fatan telah berbelot dan berkhianat sehingga kini Fatan merupakan musuh India, ungkap Nandini yang kemudian berlalu pergi. Dan di keesokan harinya, Fatan pun akan dipindahkan ke penjara lain dengan menggunakan sebuah kereta. Tapi ternyata, di dalam kereta ini para tentara Rusia telah menyiapkan beberapa tahanan dari dalam penjara untuk menghabisi Fatan. Namun, dengan mudah Fatan pun bisa melepaskan borgolnya, lalu menghabisi salah satu tahanan yang mencoba untuk menghabisinya. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Fatan memang lebih tangguh dan lebih lincah dari mereka semua. Fatan memang seharusnya bisa mengalahkan mereka semua. Tapi karena setelah berhari-hari disiksa di dalam penjara Rusia serta tidak diberikan makan dan minum, tubuh Fatan pun mulai lemas karena dia merasa haus dan dehidrasi. Oleh karena itu, pada akhirnya Fatan pun bisa dikalahkan. Namun ketika mereka semua akan menghabisi Fatan, tiba-tiba datanglah salah satu agen terbaik dan terkuat India yang lainnya, di mana orang ini bernama Tiger. Dan bagi kalian yang belum tahu, ada film terpisah yang mengisahkan tentang kehidupan Tiger sebagai agen terbaik India. Dalam sekejap Tiger pun bisa mengalahkan para narapidana yang mengeroyok Fatan. Kemudian Tiger pun memberikan segelas air beserta obat pereda nyeri untuk Fatan agar Fatan bisa menghilangkan dahaga dan dehidrasinya serta menghilangkan rasa nyeri yang saat ini dirasakan oleh Fatan akibat luka-lukanya. Kemudian Tiger pun lanjut menghajar para narapidana yang mulai kembali bangkit.
Sementara Tiger sedang bertarung untuk melindungi Fatan, Fatan justru malah dengan santainya tetap duduk bersantai sambil menyaksikan Tiger yang sedang membantai para narapidana tersebut. Sampai akhirnya ketika para napi tersebut sudah berhasil Tiger kalahkan, datanglah para tentara Rusia yang berniat untuk menangkap dan menghabisi Fatan serta Tiger. Melihat itu, Tiger pun segera menyuruh Fatan untuk mengakhiri santai-santainya dan segera kembali bangun untuk membantu Tiger mengalahkan mereka semua. Mendengar itu, Fatan pun akhirnya kembali bangkit untuk membantu Tiger mengalahkan para tentara Rusia. Sehingga di sini, maka kita akan bisa menyaksikan kehebatan dua orang agen terbaik India yang saling bekerja sama untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dalam pertarungan ini, secara tidak sengaja Fatan malah menarik kunci pengaman sebuah bom yang membuat kereta ini meledak. Tapi untungnya, baik Fatan maupun Tiger bisa segera berlindung yang membuat mereka berdua bisa selamat. Tapi ternyata masalah belum berakhir sampai di situ. Karena ternyata masih ada banyak sekali tentara Rusia yang mengelilingi mereka di dalam kereta ini. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun kembali berlanjut. Dengan kemampuan dari Tiger beserta Fatan, dengan kerjasama yang dilakukan oleh Fatan serta Tiger yang merupakan dua agen terbaik India, meski di sini mereka dikepung dan dikeroyok oleh banyak sekali tentara Rusia, tapi mereka berdua bisa membantai dan mengalahkan seluruh tentara Rusia yang mengepung dan mengeroyok mereka dengan sangat mudah. Di mana Fatan serta Tiger bisa menangkis dan menghindari setiap serangan yang diarahkan kepada mereka, lalu memberikan sebuah serangan balik. Tapi di saat mereka mengira bahwa mereka telah berhasil membantai semua tentara Rusia, tiba-tiba muncul dua orang tentara Rusia yang membawa sebuah senjata Dorodod serta sebuah helikopter yang langsung menembaki mereka berdua. Melihat itu, Fatan serta Tiger pun segera mengalahkan dua tentara yang membawa senjata Dorodod, lalu merebut senjata tersebut dan kemudian mendorodod helikopter yang menyerang mereka. Mereka memang berhasil mengalahkan heli yang menyerang mereka. Tapi masalahnya, heli tersebut terjatuh tepat ke jalur kereta yang mereka kendarai saat ini. Di mana hal itu membuat jalur kereta tersebut mengalami runtuh, sehingga kereta yang mereka kendarai pun terjatuh ke bawah jurang. Oleh karena itu, mereka berdua pun harus segera berlari untuk menyelamatkan diri. Fatan serta Tiger pun akhirnya bisa selamat. Dan sebelum mereka berpisah, Tiger mengatakan, "Sebentar lagi aku akan menjalankan misi yang sangat besar dan berbahaya. Jadi, tetaplah hidup Fatan, karena mungkin aku juga akan membutuhkan bantuanmu di dalam misiku nanti," ungkap Tiger. Dimana setelah itu, mereka berdua pun berpisah. Dan begitulah akhir dari kisah Fatan yang diceritakan oleh Nandini. Dan bersamaan dengan Nandini yang telah menyelesaikan ceritanya, Nandini pun akhirnya telah sampai di lokasi tujuannya. Di mana ternyata tempat yang dituju oleh Nandini adalah tempat tinggal Fatan. Karena ternyata setelah terbebas dari tahanan Rusia, Fatan tidak pernah kembali ke India dan tinggal di tempat yang jauh dari India. Semua itu dikarenakan untuk menghindari konflik dengan Rusia. Karena apabila Rusia melihat Fatan yang kembali ke India, maka Rusia akan bisa menyimpulkan bahwa Fatan adalah agen India. Dimana jika itu terjadi, maka Rusia pasti akan marah kepada India karena Rusia menganggap bahwa Fatan sengaja diperintahkan oleh organisasi intelijen India untuk melakukan pencurian di Rusia.
Sesampainya di rumah Fatan, Nandini pun melihat Rafae yang sebelumnya ditangkap oleh Fatan di Afrika sedang terikat tak berdaya. Tapi sayangnya, setelah cukup lama diinterogasi oleh Fatan, Rafae sama sekali belum memberikan keterangan apapun. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa di saat Nandini mendatangi Fatan yang sedang ditahan di penjara Rusia, Nandini tidak benar-benar mencuekan Fatan begitu saja. Karena ternyata melalui sebuah kode di tangannya, Nandini mengatakan kepada Fatan bahwa dia akan mengirim Tiger untuk menyelamatkan Fatan. उसे खुद आना था, मेरे बेटे जैसा है। साइल्स खरीदे, लेकिन ऐसे पता नहीं क्यों. Dan setelah saling menyapa setelah 2 tahun lamanya tidak pernah bertemu, Nandini pun memberikan foto Rubina yang sebelumnya berhasil dilacak oleh salah satu bawahannya melalui CCTV yang ada di Paris. Mengetahui itu, Fatan pun sontak saja langsung bergegas untuk pergi ke Paris guna menemui Rubina yang telah mengkhianatinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya Fatan ingin langsung menghabisi Rubina, tapi ternyata di sini Fatan menyadari satu hal, bahwa ternyata bukan bawahan Nandini yang berhasil melacak keberadaan Rubina, melainkan Rubina sengaja menunjukkan dirinya agar dia bisa terlacak oleh salah satu bawahan Nandini. Karena dengan begitu, Rubina sangatlah yakin bahwa Fatan pasti akan langsung datang mencarinya. Mengetahui itu, Fatan pun menyadari bahwa pasti ada suatu hal yang ingin disampaikan oleh Rubina kepadanya. Oleh karena itu, di sini Fatan pun meminta Rubina untuk segera menceritakan apa yang ingin Rubina sampaikan kepadanya. रक्त बीज जानना चाहते हो वो क्या है? Sehingga akhirnya Rubina pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah seorang agen ISI yang ditugaskan oleh Jenderal Kadir untuk membantu Jim dalam menjalankan misinya untuk menghancurkan India. BTW, masih ingat kan dengan Jenderal Kadir? Jenderal Kadir adalah Jenderal Pakistan yang menelpon Jim untuk menyewa jasa Jim untuk menghancurkan India di awal film. Dan sebagai orang Pakistan, Rubina tentu saja setuju dan mematuhi perintah Jenderal Kadir yang merupakan atasannya. Sebagai orang Pakistan, Rubina tentu saja setuju untuk melakukan sebuah misi untuk melawan India demi memperebutkan daerah Kashmir. Tapi pada awalnya, Rubina berpikir kalau mereka akan berperang melawan India untuk memperebutkan Kashmir. Tapi ternyata dugaan Rubina adalah salah, di mana setelah Rubina mencuri Ragbich dan berhasil menjebak Fatan saat di Rusia lalu menyerahkan Ragbich-nya kepada Jim, Rubina akhirnya menyadari bahwa ternyata rencana Jenderal Kadir dengan Jim bukanlah untuk melawan India secara jantan, melainkan mereka ingin membuat sebuah virus yang tidak ada obatnya, lalu mereka akan menyebarluaskan virus tersebut ke India. Dimana dengan begitu, maka Jenderal Kadir beserta Jim akan bisa menghabisi seluruh warga India tanpa harus berperang. Itulah sebabnya Jim melakukan penculikan terhadap 2 ilmuwan India saat di Dubai, meskipun satu ilmuwan berhasil diselamatkan oleh Fatan. Karena Jim ingin menggunakan ilmuwan India yang dia culik untuk menciptakan virus tersebut dengan menggunakan Ragbich. कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं, ज्यादा खतरनाक वायरस बनाया जिसके लिए हमारे, इसीलिए उसने दुख किया. Itulah alasan mengapa Rubina sengaja memancing kedatangan Fatan, karena Rubina tidak setuju dengan rencana Jenderal Kadir. Sebagai warga negara Pakistan, tentunya Rubina setuju jika harus berperang melawan India. Tapi yang Rubina inginkan adalah peperangan dengan cara yang jantan, bukan menggunakan cara kotor seperti menyebarkan virus Ragbich untuk menghabisi banyak warga India. Karena selain merupakan cara yang kotor dan pengecut, cara seperti itu juga akan bisa menghabisi jutaan warga India yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Rubina sengaja memancing kedatangan Fatan, karena Rubina ingin mengajak Fatan untuk bekerja sama dalam menghentikan aksi Jim dan juga Jenderal Kadir. Dimana meskipun Rubina merupakan agen ISI dan merupakan warga Pakistan, tapi Rubina lebih memilih melawan Jenderal Kadir yang merupakan atasannya sendiri demi kemanusiaan. Karena Rubina yakin jika seandainya warga Pakistan yang lain mengetahui niat busuk Jenderal Kadir, mereka juga
juga pasti akan melakukan hal yang sama dengan Rubina, yaitu menentang dan melawan Jenderal Kadir meskipun dia adalah atasannya sendiri. Setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Rubina 2 tahun yang lalu saat di Rusia, Fatan pun sontak tidak percaya begitu saja dengan seluruh cerita Rubina. Bahkan hatinya lebih condong untuk tidak mempercayai Rubina. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, Fatan berpikir bahwa jika seandainya dia tidak mempercayai Rubina dan ternyata apa yang dikatakan oleh Rubina adalah kebenaran, maka pasti aksi Jim dan juga Jenderal Kadir akan sukses. Yang itu artinya seluruh warga India akan terinfeksi virus Rakhbich dan akan tewas dalam hitungan jam. Dimana jika itu terjadi, maka kehidupan di India mungkin akan punah. Oleh karena itu, pada akhirnya Fatan pun memilih untuk percaya saja dengan Rubina, sehingga mereka pun akhirnya kembali bekerja sama. Dan setelah mengetahui letak serta segala informasi mengenai lab tempat Jim membuat Rakhbich, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun lamanya, Fatan pun akhirnya kembali ke India untuk menyusun sebuah rencana guna menghentikan Jim. Sehingga di sini, Fatan pun langsung disambut dengan penuh antusias oleh seluruh bawahannya. Lalu, Fatan pun segera mempresentasikan seluruh rencana yang telah dia susun kepada seluruh rekan-rekannya. Land here above the lab and work your way down. So एक ही तरीका है। फिर भाई, क्या में जो हुआ तुम फिर से उसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? और अगर वायरस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हवा में रिलीज हो गया तो Sementara itu di lab Jim, Dr. Sahani pun akhirnya telah berhasil menyelesaikan pembuatan virus Rakhbich sesuai dengan perintah Jim, di mana virus tersebut disimpan di dalam kedua bola besi ini. Tapi setelah itu, Dr. Sahani berusaha menyadarkan Jim agar Jim tidak menyebarkan virus ini ke India, karena bagaimanapun India adalah negara tempat asal Jim. Namun jelas Jim tidak mau mendengarkan ceramah dari Dr. Sahani, karena selain dia sudah dibayar untuk melakukan pekerjaan ini, Jim juga memiliki dendam yang sangat besar terhadap India. Itulah sebabnya, meski tidak dibayar oleh Kadir, cepat atau lambat Jim pasti akan tetap menyerang dan menghancurkan India. Dan di tengah-tengah perbincangan mereka, Fatan beserta rekan-rekannya pun akhirnya telah tiba di lab Jim. Mendengar suara keributan yang terjadi, Jim pun menugaskan Dr. Sahani untuk menjaga Rakhbichnya karena dia akan memeriksa apa yang sedang terjadi. Sementara itu, diam-diam Rubina juga membantu aksi Fatan untuk membantai para anak buah Jim yang berada di ruang kontrol. Sementara Fatan dan rekan-rekannya, mereka terus meneruskan aksi penyerangan mereka. Satu serangan Jim berhasil membuat Fatan beserta rekan-rekannya kocar-kacir. Dimana setelah itu, Jim pun kembali pergi dan membiarkan para anak buahnya untuk menangani Fatan beserta antek-anteknya. Sementara itu, Rubina sedang menemui Dr. Sahani dan berniat untuk mencuri 2 bola besi yang berisi virus Rakhbich. Tapi sayangnya, dia ketahuan oleh Jim, sehingga Jim pun menghabisi Dr. Sahani dan berusaha menghabisi Rubina. Tapi untungnya Rubina berhasil menghindari tembakan Jim. Tapi sayangnya Rubina secara tidak sengaja menjatuhkan tas yang berisi Rakhbich, sehingga Jim segera membawa tas tersebut lalu pergi melarikan diri. Tapi Fatan tidak membiarkan Jim kabur begitu saja dan berusaha untuk mengejar Jim. Sehingga di sini terjadilah kejar-kejaran antara Jim dengan Fatan. Di dalam kejar-kejaran tersebut, Jim harus kehilangan 2 bola besi yang berisi Rakhbich karena kedua bola tersebut terjatuh ke sebuah pantai yang beku. Tapi sayangnya, ketika Fatan mencoba untuk mengambil bola tersebut, datanglah para anak buah Jim yang kembali menghalangi Fatan. Sehingga dengan begitu, Jim pun bisa dengan leluasa mengejar bola Rakhbich yang terjatuh.
Dan tepat di saat Jim berhasil mengambil kembali satu rugby, Fatan pun akhirnya bisa menghabisi dua anak buah Jim yang mengejarnya. Bersamaan dengan itu, Rubina juga datang dengan menggunakan sepatu gegeleseran untuk mencoba mendapatkan rugby, di mana Rubina berhasil mendahului Jim dan berhasil mendapatkan satu rugby. Di mana ketika Jim akan mencoba mengambil kembali rugby tersebut dari tangan Rubina, datanglah Fatan yang langsung menghalangi Jim agar tidak mendekati Rubina dan mencoba untuk menangkap Jim serta mendapatkan satu rugby yang dipegang oleh Jim. Tapi sayangnya, di tengah-tengah sengitnya pertarungan mereka di atas motor, Jim menggunakan cara licik dengan menyerang Rubina yang membuat Rubina kehilangan rugby-nya. Namun karena Rubina berusaha mengambil kembali dan mengamankan rugby tersebut, membuat kepala Rubina terbentur yang membuat dia pingsan dan kemudian terjatuh ke dalam laut. Dimana karena hal itu, Fatan pun akhirnya membiarkan Jim pergi karena dia lebih memilih untuk menyelamatkan Rubina. Singkat cerita, Fatan pun kembali ke lab milik Jim dengan membawa Rubina, di mana Luthra beserta Nandini dan seluruh kepolisian India juga telah datang untuk melakukan evakuasi. Di mana di sini, Fatan sebenarnya ingin menghancurkan satu rugby yang telah berhasil dia dapatkan. Namun Luthra melarang Fatan dengan alasan bahwa Luthra ingin menugaskan para ilmuwan India untuk meneliti virus rugby yang ada di dalam bola besi ini, agar para ilmuwan tersebut bisa membuat vaksin serta obat untuk menetralisir virus rugby ini. Sehingga dengan begitu, meskipun nantinya Jim akan menyebarluaskan satu lagi virus rugby yang saat ini dia pegang, itu tidak akan menjadi masalah. Karena India sudah mempunyai vaksin serta obat untuk menetralisir infeksi dari virus rugby yang akan disebarkan oleh Jim. Selain itu, keputusan bodoh kedua yang diambil oleh Luthra adalah Luthra memerintahkan pihak kepolisian India untuk menahan dan memenjarakan serta menginterogasi Rubina. Karena Rubina merupakan agen ISI Pakistan, di mana meskipun Luthra tahu bahwa Rubina telah membantu India dalam menghentikan Jim, tapi bukannya berterima kasih, Luthra justru malah memenjarakan Rubina. इसी की वजह से हमें ये वायरस का ही खौफ मिला है। Active question apa? और वैसे भी अभी छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। पहुंचने के लिए 3 लेयर्स थे। Singkat cerita, alih-alih bisa meneliti dan menciptakan vaksin atau obat untuk menetralisir virus rugby, ketika para ilmuwan yang ada di lab ini berhasil membuka bola besi yang menjadi wadah dari virus rugby, para ilmuwan ini pun justru langsung terinfeksi oleh virus rugby sebelum mereka bisa meneliti dan menciptakan vaksin serta obat untuk menetralisir virus rugby. Begitupun dengan Nandini yang juga sedang berada di lab ini, juga ikut terinfeksi oleh virus rugby. Sehingga dengan begitu, dalam waktu beberapa jam ke depan, sudah dapat dipastikan kalau Nandini beserta para ilmuwan ini akan tewas oleh virus rugby. Melihat itu, Luthra pun akhirnya menyadari bahwa keputusannya yang telah melarang Fatan menghancurkan virus ini adalah salah. Dan karena untuk menghindari agar mereka tidak menyebarkan virus ini ke lebih banyak orang lagi, Nandini pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan melakukan bunuh diri di dalam lab ini beserta para ilmuwan. Di mana Nandini memerintahkan Luthra untuk meledakkan lab ini agar mereka bisa menghancurkan virus rugby yang saat ini telah menyebar di dalam lab dan telah mulai menginfeksi tubuh Nandini beserta para ilmuwan. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa menghentikan penyebaran virus ini.
Orang yang paling saya benci di dalam film ini adalah orang ini guys. Karena gara-gara keputusan bodohnya, dia telah membuat Jim yang merupakan seorang agen yang sangat mencintai negaranya menjadi seorang pemberontak yang jahat. Dan gara-gara keputusannya juga, dia telah membuat Nandini beserta para ilmuwan tewas sia-sia. Singkat cerita, Jim pun menelpon Luthra beserta para petinggi India yang sedang melakukan rapat. Di mana di sini, Jim mengolok-olok Luthra beserta para petinggi India atas meninggalnya Nandini beserta para ilmuwan. Mendengar itu, dengan penuh amarah Luthra pun mengatakan, "Dulu kau seorang pahlawan India, tapi mengapa sekarang kau malah melakukan ini?" Dan dengan nada membentak, Jim pun mengatakan, "Semuanya gara-gara dirimu. Kaulah yang telah mengubahku menjadi seperti sekarang ini," ungkap Jim kepada Luthra. Kemudian, Jim pun menunjukkan sebuah rudal besar yang sebelumnya telah dia beli dari para gangster Afrika. Setelah itu, Jim memerintahkan Luthra agar Luthra segera menarik seluruh warga India yang ada di Kashmir, menarik seluruh prajurit India yang ada di Kashmir, mencabut seluruh bendera India yang ada di Kashmir, dan memberikan Kashmir kepada Pakistan. Yang jika dalam waktu 24 jam Luthra belum melaksanakan perintah Jim, maka Jim akan memasukkan bola yang berisi virus rabies ke dalam rudal besarnya, lalu akan menembakkan rudalnya tersebut ke salah satu kota di India. Sehingga dengan begitu, selain akan terkena ledakan yang besar, masyarakat di kota yang ditembak oleh rudal Jim juga akan terinfeksi virus rabies. Dimana jika itu terjadi, virus tersebut akan menyebar luas ke seluruh kota-kota yang ada di India dengan cepat. Sehingga nantinya, seluruh manusia yang ada di India juga akan terinfeksi yang akan membuat mereka semua tewas. Dimana dengan itu, maka kehidupan di India akan punah. Mendengar itu, Fatan pun langsung mendatangi kembali Rafael yang masih dia tahan untuk menanyakan di manakah Jim menaruh rudalnya dan dari manakah dia akan menembakkan rudalnya tersebut. Tapi karena Rafael tidak mau berbicara apapun, Fatan pun mengancam akan membawa anak dan istri Rafael ke India agar nantinya ketika Jim menembakkan rudalnya dan menyebarkan virus rabies, anak dan istri Rafael juga akan ikut terinfeksi oleh rabies. Mendengar itu, Rafael pun akhirnya mau berbicara, di mana dia mengatakan bahwa dia juga tidak tahu di mana lokasi tepatnya lab Jim berada, tapi yang jelas lab Jim berada di negara Afghanistan, ungkap Rafael. Setelah mengetahui lokasi keberadaan lab Jim tempat di mana Jim menyimpan rudalnya, Fatan pun segera mendatangi penjara tempat di mana Rubani ditahan. Lalu, dia pun menghajar para polisi di tempat ini untuk bisa membawa Rubani kabur. Sementara itu di markasnya di Afghanistan, Jim sudah melaksanakan apa yang dia rencanakan dan sudah siap menjalankan segala rencananya. Sehingga kini, Kadir juga telah datang ke markas Jim untuk menemuinya. Di mana di sini, Jim mengatakan kalau dia sudah mempersiapkan rudalnya dan telah memasukkan rabiesnya ke dalam rudal besar ini. Bahkan, Jim juga sudah menentukan titik koordinat yang menjadi target rudalnya akan ditembakkan. Di mana target dari rudal besar ini adalah kota Delhi. Tapi sebelum Jim menembakkan rudalnya, Jim terlebih dahulu meminta Kadir untuk mentransferkan uang bayarannya. Dan ketika Kadir akan mentransferkan uang bayaran yang dia janjikan untuk Jim, tiba-tiba salah satu anak buah Kadir menghampiri Kadir dan menunjukkan sebuah pemberitaan yang memberitakan tentang sebuah desa di Afghanistan yang seluruh warganya terinfeksi oleh virus rabies. Melihat itu, Jim pun merasa sangat aneh, karena seharusnya satu-satunya orang yang memiliki rabies di dunia ini hanyalah dirinya, dan rabies tersebut telah dia masukkan ke dalam rudalnya. Jadi, bagaimana bisa ada sebuah desa yang seluruh warganya terinfeksi oleh virus rabies? Sementara Kadir, dia pun tidak jadi mentransferkan uangnya dan malah memarahi Jim serta meminta Jim untuk menyelidiki dari mana virus rabies yang menyerang para warga desa berasal. Mendengar Kadir yang memarahinya, Jim pun
mencekik Kadir dan balik memarahinya, lalu mengatakan bahwa dia bukanlah bawahan Kadir. Jadi, jangan memperlakukan Jim seperti Kadir memperlakukan para anak buahnya. Bahkan, karena kekesalannya kepada Kadir, Jim pun sampai menyuruh para anak buahnya untuk merubah titik koordinat rudalnya menjadi ke kota Islamabad, Pakistan. Di mana hal itu membuat Kadir ketakutan, sehingga dia pun meminta maaf kepada Jim, yang pada akhirnya Jim pun memaafkan dan melepaskan Kadir. Setelah itu, Jim pun memerintahkan sebagian anak buahnya untuk pergi ke desa yang terinfeksi virus rabies guna menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, sebagian anak buah Jim pun pergi ke desa tersebut. Dan ketika mereka sampai di desa tersebut, ternyata itu adalah jebakan dari Fatan yang dengan sengaja ingin memancing kedatangan para anak buah Jim, di mana para warga desa ini merupakan orang-orang yang dulu ditolong oleh Fatan dari sebuah rudal, sehingga mereka menganggap kalau Fatan adalah keluarga mereka. Oleh karena itu, dengan senang hati para warga desa ini pun mau membantu Fatan untuk menjalankan rencananya. Di mana dengan rencananya ini, Fatan pun bisa menangkap para anak buah Jim, lalu mengambil baju-baju mereka dan menyamar menjadi mereka. Sehingga dengan begitu, Fatan dan rekan-rekannya pun bisa menyusup ke dalam markas Jim untuk menghentikan aksi Jim. क्या था वहाँ जो अब यहाँ है? Oleh karena itu, Fatan dan rekan-rekannya pun bisa menangkap Jim beserta seluruh anak buahnya di bawah todongan senjata mereka. Tapi Jim yang cerdas tidak menyerah begitu saja, di mana Jim berusaha mengalihkan perhatian Fatan beserta rekan-rekannya dengan bacotan mulutnya. Kemudian, Jim pun memberikan isyarat kepada Kadir untuk memijit tombol rudalnya, sehingga website. Jim dan para anak buahnya pun bisa terbebas dari todongan senjata dan telah mengaktifkan peluncuran rudalnya untuk ditembakkan ke India, di mana waktu yang dibutuhkan sampai rudalnya benar-benar ditembakkan adalah sekitar 2 menit lebih, di mana karena hal itu terjadilah pergedebukan antara kelompok Fatan melawan kelompok Jim, karena Fatan berusaha membatalkan peluncuran rudalnya dan berusaha menangkap Jim beserta seluruh anggota kelompoknya. Demi menyelamatkan Fatan, satu rekan Fatan pun kembali tewas di dalam insiden kali ini, di mana setelah itu Jim pun kabur melarikan diri. Sementara itu, Fatan pun menyuruh salah satu rekannya untuk menghentikan peluncuran rudal, lalu mengambil rabies yang telah dimasukkan oleh Jim ke dalam rudal tersebut. Sementara Fatan akan pergi untuk mengejar Jim. Dan karena di sini Kadir menghalangi Rubina yang ingin mematikan peluncuran rudalnya, mereka berdua pun terlibat pertarungan yang membuat Kadir tewas di dalam pertarungan ini. Tapi sayangnya, sebelum Kadir tewas, dia terlebih dahulu menghancurkan alat pengendali rudalnya yang membuat rudalnya menjadi tidak bisa dimatikan. Sementara itu, Jim pun telah menggunakan sebuah alat canggih untuk kabur melarikan diri. Tak lama setelah itu, Fatan pun juga menggunakan alat yang sama untuk pergi menyusul Jim. Bersamaan dengan itu, salah satu bawahan Fatan pun sedang berusaha untuk menghentikan peluncuran rudalnya secara manual. Tapi karena banyak anak buah Jim yang berusaha menghentikan bawahan Fatan yang ingin menghentikan peluncuran rudalnya, Rubina pun berusaha melindungi bawahan Fatan dari para anak buah Jim. Bersamaan dengan itu, Fatan pun sedang terlibat kejar-kejaran dengan Jim.
Kembali kepada bawahan Fatan yang akhirnya berhasil menghentikan peluncuran rudalnya. Tapi ketika Rubina akan mengambil Rukbich di dalam rudal tersebut, ternyata Rukbichnya tidak ada di dalam rudal tersebut. Sehingga dari sini, Rubina pun menyimpulkan bahwa pasti Jim telah menyusun rencana lain untuk bisa menyebarkan virus Rukbich ke India. Dan rudal ini hanyalah sebuah pengalihan saja. Oleh karena itu, Rubina pun segera menghubungi Fatan untuk memberitahukan semua itu. Dan Fatan yang mengetahui hal itu, dia pun segera melepaskan alat canggihnya yang telah rusak, lalu melompat ke arah Jim dan merusak alat canggih milik Jim dimana karena hal itu membuat mereka berdua sama-sama terjatuh. Kembali kepada Rubina, di mana setelah dia menginterogasi para anak buah Jim yang masih hidup, Rubina pun akhirnya mengetahui bahwa Jim telah menaruh Rukbichnya di sebuah pesawat dengan nomor penerbangan LT-72, yang mana saat ini pesawat tersebut akan mendarat di kota Delhi. Mengetahui itu, Rubina pun segera memberitahukan informasi tersebut kepada Luthra dan juga Fatan. Oleh karena itu, di sini Luthra pun memerintahkan Fatan untuk segera menemukan dan menangkap Jim. Sementara Luthra akan menghubungi petugas bandara. Jim को ढूंढो। Jim pun menjelaskan kepada Fatan bahwa dia telah menaruh Rukbichnya di sebuah pesawat yang sebentar lagi akan sampai di kota Delhi, di mana Jim menaruh Rukbichnya di dalam ruangan saluran AC, dan waktu yang tersisa sampai virus Rukbichnya akan keluar dari bola besi hanyalah tinggal 6 menit lagi, di mana setelah 6 menit virus Rukbichnya akan mulai keluar dari bola besi dan akan mulai menyebar ke seluruh kota Delhi melalui saluran AC pesawat, di mana satu-satunya cara untuk bisa menghentikan agar Rukbichnya tidak keluar dari bola besi tersebut adalah dengan mematikannya melalui detonator ini, ungkap Jim kepada Fatan. Di mana secara tidak langsung Jim menjelaskan bahwa satu-satunya cara jika Fatan ingin menghentikan penyebaran virus Rukbich adalah Fatan harus mengalahkan Jim lalu merebut detonatornya dalam waktu kurang dari 6 menit. Karena saat ini Luthra masih terhubung dengan Fatan melalui telepon satelit, Luthra pun bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Jim. Sehingga melalui pihak bandara, Luthra pun bisa terhubung dengan si kapten yang di pesawatnya terdapat virus Rukbich. Di mana di sini Luthra menjelaskan seluruh kejadian yang sedang terjadi kepada si kapten, bahwa di pesawatnya terdapat virus Rukbich. Jadi Luthra meminta si kapten untuk membatalkan pendaratannya di bandara Delhi. Sementara itu, Fatan sedang berusaha mengalahkan Jim demi bisa merebut detonatornya. Karena mereka bertarung di sebuah rumah tua yang ada di pinggir jurang, akibat dari pertarungan mereka, perlahan rumah ini pun akan segera runtuh. Sementara itu, si kapten pun akhirnya menemukan Rukbich di saluran AC pesawatnya, di mana waktu yang tersisa sampai Rukbichnya keluar dari bola besi ini hanyalah tinggal 3 menit lebih lagi. Mendengar itu, Luthra pun segera menelpon pihak militer India, di mana setelah selesai menelpon pihak militer, Luthra pun kembali menelpon si kapten untuk mengatakan bahwa karena tidak ada pilihan lain lagi demi menghindari penyebaran virus Rukbich yang nantinya akan bisa menginfeksi seluruh makhluk hidup yang ada di India, dengan sangat terpaksa Luthra pun akan menembak dan meledakkan pesawat si kapten. Mendengar itu, si kapten pun sontak merasa sangat bersedih, karena itu artinya selain dirinya sebanyak 300 penumpang di pesawat ini juga akan tewas. Tapi karena ini demi menghindari penyebaran virus Rukbich yang akan bisa menghabisi seluruh makhluk hidup yang ada di India, si kapten pun akhirnya menerima keputusan Luthra dengan lapang dada. Kembali kepada Fatan yang masih sedang bertarung melawan Jim. Bersamaan dengan itu,
Pihak militer pun sudah mempersiapkan sebuah rudal yang akan mereka gunakan untuk menembak pesawat si kapten. Mengetahui itu, Rubina dan yang lainnya pun sontak merasakan ketegangan dan sudah harap-harap cemas serta mendoakan Fatan agar bisa segera mengalahkan Jim. Fire. Luthra pun sudah memerintahkan untuk menembakkan rudalnya dan waktu yang tersisa hanya tinggal 41 detik lagi. Mengetahui itu, Fatan yang tidak punya pilihan lain pun akhirnya kembali berlari dan melompat untuk kembali mencoba menyerang Jim. Melihat itu, Jim pun sudah menyiapkan senjatanya untuk menikam Fatan. Dan inilah yang terjadi. Ya, Fatan membiarkan dirinya ditikam demi bisa merebut detonatornya. Sehingga dengan begitu, Fatan pun bisa mematikan penyebaran virus rabiesnya. Mengetahui itu, Luthra pun segera menginstruksikan pihak militer untuk membatalkan penembakan rudalnya. Sehingga pihak militer pun meledakkan rudalnya sebelum rudal tersebut mengenai pesawat si kapten. Di mana hal itu membuat semua orang merasa lega dan bahagia dan membuat si kapten kini bisa menurunkan pesawatnya ke Delhi dengan aman. Sementara Jim yang marah karena kini rencananya benar-benar sudah bisa digagalkan oleh Fatan, dia pun mencoba untuk menyerang Fatan. Namun Fatan bisa menangkis serangan Jim, lalu memutar atau memurintilkan tubuh Jim dan kemudian menjatuhkan atau menggubrakan Jim yang membuat Jim ngagolosor dan hampir terjatuh ke bawah jurang akibat rumahnya yang kini sudah miring karena hampir runtuh. Dan di sini Fatan pun mengatakan, sebagai seorang prajurit, kau tidak bisa memahami sesuatu yang sederhana, yaitu seorang prajurit tidak pernah bertanya apa yang bisa diberikan oleh negara untuknya, tapi seorang prajurit sejati akan selalu bertanya apa yang bisa aku berikan untuk negaraku, ungkap Fatan yang kemudian menghabisi Jim dengan menjatuhkannya ke bawah jurang. Film pun ditutup dengan ungkapan Luthra yang mengakui berbagai kesalahannya dalam mengambil keputusan. Di mana setelah meminta maaf, Luthra pun menugaskan Fatan untuk menggantikan Nandini sebagai pimpinan organisasi Joker. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir. Gimana? Udah percaya kalau film ini keren? Hehehe. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya, Lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, Lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.